Ya, ada lagi. Brosur halaman pertama, Ustaz. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan solat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Pertanyaan, apakah nanti keluarga dan kerabat yang tidak beriman tidak akan dipertemukan di yaumul akhir atau yaumul qiyamah, Ustaz? Iya no. Keluarga, anak cucu, istri atau suami, orang tua, sekalipun ada hubungan nasab, namun jika selama menjalani amanah hidup dari Allah, dia jauh dari petunjuk Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah, maka dia tidak akan dipertemukan dengan anggota keluarga yang memang menjalani hidup dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak akan bertemu di sana. Semuanya akan terputus hubungan kekerabatan. Hanya hubungan yang kekerabatan persaudaraan yang diikat dengan iman dan takwa itu yang akan langgeng dunia akhirat. Kalau hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan tanpa ikatan iman dan takwa, maka jika terjadi hari kiamat, semuanya akan terputus itu. Tidak bisa saling menolong. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Masing-masing bertanggung jawab dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Coba diingat kembali itu Quran surat Abasa itu. Dimulai dari fa'idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Surat ke-80. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua. Nah, ini hari kiamat, manusia dibangkitkan. Saat sangkakala kedua ditiup, semua manusia dibangkitkan kembali. Terus apa yang terjadi sesudah itu? Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Dari saudara kandungnya dia akan lari. Begitu pula saudaranya akan lari dari dirinya.
Meskipun tahu itu kakak saya, mbak yu saya, adik saya, namun itu dahsyatnya huru hara hari kiamat sehingga sudah tidak sempat lagi, sudah tidak terpikir lagi, semuanya lari dari hubungan persaudaraan, pengen selamat sendiri-sendiri. Terus lari dari ibu dan bapaknya. nah, lari dari kedua orang tuanya. Orang tua juga lari dari anaknya, berlepas. Ya, semuanya berlepas. Ora kober nulungi liyane. Sibuk dengan keselamatan dirinya sendiri. Bahkan orang tuanya pun tidak dipedulikan lagi. Terus lari dari istri dan anak-anaknya. Lari dari pasangan hidupnya. Suami lari dari istri dan anaknya, istri lari dari suami dan anak-anaknya. Padahal sejak di dunia hubungan kekerabatan ini saling menyayangi, saling mencintai. Orang tua sangat sayang pada anaknya. Bahkan banyak orang tua ketika di dunia tidak tega melihat anaknya sakit. Banyak yang mengatakan, utamanya ibu, nek bapak ngono mungkin jek rodok tega. Ya. Ibu, alah lele umpama panasmu iso dipindah wis, pindah ning ibu. Tapi itu tidak berlaku di hari kiamat. Walah lele kowe kok ning neraka, ibu wae sing ning neraka kowe ning surga. Enggak akan berlaku itu. Anaknya merengek-rengek kepada ibu, kepada bapaknya karena mungkin anaknya disiksa di neraka. Pak, Bu, gantikan tempat saya. Bapak ibunya akan jawab, wis rasakno dhewe lele. Aku pengen ning surga. Kamu di neraka wis silahkan dirasakan sendiri. Saya pengen di surga. Ndak mau saya menggantikan posisimu. Sengsara. Terus setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Pengen selamat semua. Pengen selamat. Jangankan huru hara hari kiamat. Kemarin huru hara Covid saja loh. Banyak keluarga yang pengen selamat dewi-dewi. Ada anggota keluarganya, istrinya terkena, suaminya arep nyedak wedi-wedi wani. Nek nyedak arep wani, kok nek ketularan piye? Nek ketularan aku mati piye? Amalku rung cukup. Sehingga memberi makanan istri nuwun sewu, kayak memberi makan segawon kayak ngarep lawang wis. Kayak ngarep lawang centel ke. Jangankan huru hara hari kiamat, huru hara Covid kemarin saja, semuanya sibuk cari selamat sendiri-sendiri. Sibuk semuanya. Saudaranya ada yang kena, kakaknya, adiknya, mbak Yunya. Itu dipojokkan di karantina. Nek keluar, mau keluar kon ngandani sik. Wih, saya mau keluar. Nah, nanti mau keluar, anggota keluarga yang lain lebu kamare dewi-dewi. Demok itu saja, demok dulurin, demok anake. Megang keluarganya yang kebetulan kena Covid, bar kuwi ya was-was engko nek ketularan piye. Wijike ora ping pisan, sudah pakai sabun, belum marem nganggo hand sanitizer sisan. Itu huru hara Covid sudah sedemikian dahsyatnya. Semuanya pengen selamat sendiri-sendiri. Sebetulnya hanya sama takutnya, podo-podo takut mati. Kenapa kau takut mati? Sakjane ya sadar amalnya belum cukup. Nek aku mati saiki berarti sudah terputus kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Maka salah satunya dengan cara menghindar. Karena nanti saya kalau tertular, terkena pasti mati. Siapa yang memastikan mati? Kan dirinya sendiri yang memastikan mati. Itu sudah dahsyat sekali. Banyak keluarga yang tidak peduli lagi dengan anggota keluarga yang terkena Covid.
dikucilkan, disendirikan. Apalagi kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzim bibani. Itu lebih dahsyat lagi. Coba dibuka itu Al-Ma'arij. Ayat berapa itu? Mulai ayat 10 atau berapa itu? Surat Al-Ma'arij surat ke-70 mulai ayat Yubassaruna ya. Ya. Mulai dari ayat 11. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Nah, yubassarunahum, anggota keluarga, karib kerabat pada kedahsyatan hari kiamat, mereka saling melihat satu dengan yang lain. Seorang pendurhaka, seorang pendosa, pada waktu itu sangat ingin sekali menebus siksaan yang dia terima dengan anak-anaknya. Dia akan ajukan tawaran kepada Allah. Ya Allah, keluarkan saya dari siksaan api neraka ini. Ini semua anak-anakku yang dulu sangat aku cintai di dunia, sangat aku sayangi di dunia, akan menggantikan posisiku di neraka. Seret anak-anakku ya Allah masuk ke neraka, keluarkan aku dari neraka, masukkan aku ke surga. Ternyata tidak bisa, karena pada hari itu sudah tidak ada tolong menolong. Karena tidak bisa, semakin gila dia. Bukan anak-anaknya saja yang ditawarkan sebagai tebusan. Terus dan istrinya dan saudaranya. Nah, bukan anaknya saja, tapi wa sahibatihi wa akhi. Ya Allah, jika anak-anakku yang sangat aku cintai belum mampu, belum engkau terima sebagai tebusanku, ini pasangan hidupku ya Allah. Kalau itu istri ya berarti suaminya. Kalau suami ya berarti mengajukan istrinya sebagai tebusan. Tambah pasangan hidupku dan semua saudara-saudaraku ya Allah. Seret semuanya ke neraka, masukkan aku ke surga. Ternyata juga tidak diterima oleh Allah. Ditambah lagi tawarannya. Terus? Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Wa fasilatihi allati tuwi. Family, keluarga besarnya. Tidak hanya anak-anaknya, tidak hanya pasangan hidupnya dan saudara-saudara kandungnya, semua keluarga besarnya yang dulu ketika di dunia senantiasa melindungi dirinya, dia ajukan kepada Allah. Kalau begitu tambah semua keluarga besarku ya Allah. Jangan sisakan satupun di antara mereka, masukkan semuanya ke neraka untuk menggantikan posisiku. Ternyata juga tidak dikabulkan oleh Allah. Terus? Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tambah rawaras, ora kenal barang, diajukan sebagai tebusan. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Kalau begitu ya Allah, aku tambah semua manusia di atas muka bumi ini untuk aku jadikan tebusanku. Seret mereka semuanya ke neraka, keluarkan aku, masukkan aku ke surga. Orang yang tidak dia kenal pun saking beratnya menahan siksaan neraka, sampai-sampai
orang yang tidak dikenal pun juga akan diajukan sebagai tebusan. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Kalla, sekali-kali tidak. Semua tebusan, semua tawaran yang kamu ajukan tidak akan pernah diterima. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang akan mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, dan neraka itu terus memanggil orang yang membelakangi kebenaran agama Allah, yang terus menentang Allah, menentang Rasulullah. Dia akan dipanggil-panggil oleh neraka. Dan neraka juga akan terus memanggil orang yang berpaling dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Wa jama'a fa'au'a, dan neraka akan memanggil, artinya menjadi tempat bagi orang yang mengumpulkan harta benda, kemudian menyimpannya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Sehingga dia hanya mencari harta benda untuk dihitung-hitung dan dikumpulkan untuk kepentingannya sendiri. Itu tempatnya di neraka. Semua tebusan tidak diterima oleh Allah. Maka kalau ada anggota keluarga yang tidak iman pada Allah, jangan harap kelak di sana akan dipertemukan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau pengen ketemu di sana, maka sejak di dunia ini jaga diri kita dan anggota keluarga kita dari api neraka. Dengan cara bagaimana? Mentaati Allah secara totalitas, mentaati Rasulullah secara totalitas. Ya, maka yang tanpa iman menjalani amanah hidup ini mustahil bertemu dengan keluarganya yang beriman dan bertakwa di akhirat kelak. Tempatnya sudah beda. Tempatnya beda, ada surga, ada neraka. Orang iman dan takwa ditempatkan di surga. Orang yang tanpa iman, kafir dan membelakangi agama Allah, menuruti hawa nafsunya sejak di dunia, maka tempatnya di neraka. Sudah tidak bisa ketemu.